Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang pusat massa, yaitu tentang soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, untuk benda satu dimensi yang berupa garis. Di sini tentukan titik pertanyaannya adalah titik berat dari sistem massa di bawah berada di koordinat titik-titik. Untuk mencari pusat massa, kita akan memasukkan ke rumus seperti ini. Di sini XO yaitu yang berada di sumbu X dengan rumus X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 per atau dibagi L1 tambah L2 tambah L3. X itu adalah titik tengah dari setiap garis. Titik tengah dari setiap garis. Jadi X1 adalah titik tengah dari garis pertama, X2 garis kedua, X3 dari garis ketiga. L itu adalah panjang garis itu sendiri. Di sini L1 panjangnya di sini dan di sini. Nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Semuanya kita lihat adalah dari sumbu X, makanya di sini X0. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama X1 dulu. Kita tentukan dulu tengahnya di mana. Yang pasti tengahnya adalah di sini. Ketika dibagi dua garis itu, maka di sanalah titik tengahnya. Kalau kita lihat titik tengahnya adalah untuk sumbu X itu adalah 2. Makanya di sini ditulis 2. Dan L1 atau panjangnya adalah di sini kita bisa lihat panjangnya itu adalah 6. Dari 0 sampai 6 ya, berarti 6. Berarti 2 dikali 6. Ditambah X2. X2 sama panjangnya 6. Cuman X tengahnya itu adalah di sini sekarang posisinya, kita tarik ke X itu adalah 4. Berarti 4 kali 6. Karena tingginya sama, makanya sama-sama 6. Untuk yang horizontal, yang garis ketiga, itu di tengahnya adalah di sini. Di sini bisa kita lihat X-nya adalah 2, makanya di sini 2. Sementara panjang garis itu sendiri dari 0 sampai 4. Berarti 2 kali 4 dibagi panjangnya L1 6, L2 6, L3 4. 2 kali 6 12, 4 kali 6 24, 2 kali 4 8. Per jumlah semuanya ini adalah 16. Diperolehlah hasil nanti 2,75 untuk X0. Artinya koordinat pusat massanya untuk sumbu X itu ada di 2,75. Berarti 2,75 berarti nanti sekitar di sini. Oke, kita lihat dulu Y-nya di mana. Y, untuk Y semuanya berarti kita lihat pada sumbu Y. Rumusnya sama, tinggal diganti X dengan Y. Y1 L1, Y2 L2, Y3 L3 per L1 tambah L2 tambah L3. Kita lihat yang di sumbu Y sekarang. Untuk garis pertama, tadi kita sudah sepakat tengahnya di sini. Sekarang kita lihat berapa koordinat di Y-nya. Ternyata 3. Makanya di sini 3. L-nya sama, L-nya tetap 6. Yang garis kedua juga di sini. Berarti kita tarik juga 3. 3 dengan panjang juga 6. Untuk garis yang horizontal adalah di sini tadi tengahnya ya. Kita tarik ke Y itu ada angka 3. Berarti 3 kali panjangnya 4. Dibagi sama 16. Nanti 3 kali 6 18, 3 kali 6 18, 3 kali 4 12 per 16 kita jumlahkan 48 dibagi 16 berarti hasilnya adalah 3. Kita perolehlah koordinat titik pusat massanya 2,75,3. Jadi sekitar di sini. Di sini mungkin ya, di sini hasilnya. Oke, maksud dari pusat massa ini, jadi semua massa benda ini akan seimbang ketika kita melihatnya atau
dipusatkan di sini. Jadi akan seimbang ke segala arah. Oke. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Dan ini adalah contoh soal bentuk dua dimensi. Jadi berbentuk benda dua dimensi. Itu di sini ada persegi dengan persegi panjang. Pertanyaannya, titik berat dari sistem massa di bawah berada di koordinat titik-titik. Dengan cara yang sama, tapi di sini bukan L lagi atau panjang lagi, tapi kita mencari luasannya. Di sini dinamakan dengan A, luasannya. Berarti kita harus tahu dulu luas benda pertama berapa, benda kedua berapa. Di sini kita tetapkan ini saat pertama, di sini kedua. Bolehkah ini yang pertama, ini kedua? Boleh, sama saja hasilnya. Oke, kita lihat luasnya. Di sini panjang kali lebar. Di sini panjangnya 2 sampai 6, berarti panjangnya 4 ya. Dari 2 sampai 6 berarti panjang garis ini adalah 4. Di sini lebarnya dari 0 sampai 6 berarti 6. Jadi luasan yang pertama 4 kali 6 sama dengan 24. Luas yang pertama dengan cara biasa, rumus biasa, kita peroleh 24 cm persegi. Untuk benda kedua, kita lihat panjangnya itu dari 0 sampai 8, berarti 8 dengan ketinggian dari 6 sampai 8 berarti 8 kali 2 16. Jadi A1 24, A2 16 cm persegi. Kita masukkan ke rumus kita. Kenapa ini cuma 2 saja, tidak ada X3 nya? Karena bendanya cuma 2. Di gambar sebelumnya itu ada 3 garis, berarti 3 juga. Kalau ada 2 berarti 2 yang perlu dicari titiknya, tengahnya. Oke, kita masukkan angkanya. Sebelum memasukkan angka, kita tetapkan dulu tengahnya di mana. Untuk benda yang simetris seperti ini, gampang sekali mencari tengahnya. Pasti di tengah, tinggal kita cari sumbu simetrisnya, itu adalah di tengah sini. Jadi kalau kita lihat X-nya adalah, kita tarik di X, ini adanya di sini. Kira-kira berapakah ini? 2 sampai 6 itu panjangnya adalah 4. 4 kita bagi 2 itu 2. Jadi dari sini ke sini itu adalah 2. Jadi dari sini ke sini 2. Sementara dari sini ke sini juga 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Makanya di sini X-nya menjadi 4. Paham ya? Ibu ulangin. Di sini dari 2 sampai 6 itu 4. Kita bagi 2 jadi 2. Jadi dari sini ke sini 2. 0 sampai 2 itu 2. 2 sampai 4 2. Jadi 2 tambah 2 4. 4 dikali luasannya 24 ditambah di sini, masih di sini kita tarik pasti 2 juga. Jadi 2 tambah 2 juga jadi 4. Di sini sama ya, sama kalau kita tarik ke X. Berarti 4 dikali luasannya 16 dibagi 24 tambah 16. Nah, 16 dengan 24 nya kita peroleh dari sini. Kita peroleh hasil 4 cm. Begitu juga dengan Y. Y kita lihat di sumbu Y. Nah, kita tadi sepakat di sini, kita tinggal tarik ke sumbu Y. Nah, berarti di sini, kalau di sini 6 berarti tengahnya adalah 3. Makanya di sini 3. Untuk di sini, kalau di sininya 6 sampai 8 itu 8 kurang 2 6 itu 2. Berarti di sini 1 sekitar 6 sekitar 1 ya. 6 sampai 8 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi ke sini itu ada 1 skala, 1 saja. 1 lompatan. Nah, sementara dari sini ke sini 6 tambah 1. Jadinya 7. Makanya di sini 7. 7 dikali 16. Kita kalikan seperti biasa, kita peroleh 4,6 cm. Dapatlah titik pusat massanya XOYO nya 4,6. X nya 4, Y nya 4,6. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Untuk soal berikutnya, ini juga benda 2 dimensi. Titik berat dari sistem massa di bawah ini berada di koordinat titik-titik. Jadi pertama kita cari luasannya dulu. Ini ibu sekat di sini, kita potong di sini. Ini untuk benda pertama, ini dia. Untuk benda kedua agak di tengah sini. Jadi untuk benda pertama kita cari luasannya, berarti persegi panjang ini panjangnya adalah 60, lebarnya adalah 20. Didapat luasannya 1200. Untuk benda kedua, berapakah panjangnya? Panjangnya dari sini ke sini berarti 20, lebarnya dari 20 ke 80 itu 60. 60 berarti 20 kali 60, 1200 juga. Untuk titik tengahnya kita lihat, karena kita sekatnya di sini, berarti titik tengahnya adalah di sini. Nah, di sini kita bisa lihat X-nya adalah 30. Kenapa? Karena 60 dibagi 2 30. Jadi 30 dikali 1200 ditambah yang ini X-nya berapa? X-nya di sini, di tengahnya ini. Kalau kita tarik di sini pasti 20, setengah dari 20 itu 10. Jadi X2 itu adalah 10. Jadi 10 kali 1200 dibagi A-nya yaitu 1200 dengan 1200. Diperoleh hasil 20 cm. Untuk Y, nah karena kita sepakat tadi tengahnya di sini, mungkin ada pertanyaan kenapa X-nya ini nggak di tengah? Karena kita potongnya dari sini. Berarti kita cari tengahnya yang benda yang dari 20 ini saja. Berarti di sini. Jadi kalau ini Y-nya adalah 10, 20 dibagi 2. Kalau di sini mungkin perlu diperhatikan, di sini tengahnya adalah sekitar di sini. Berapakah ini? Coba kita lihat. Dari 20 sampai 80 tadi itu adalah 60. Ya, 80 kurang 20 itu 60 dibagi 2 30. 30 dari sini ke sini saja 30 ditambah 20 jadinya 50. Jadilah Y2-nya 50. Jadi 10 dikali 1200 ditambah 50 kali 1200 dibagi 2400, nanti hasilnya 30 cm. Diperoleh Z0-nya 20,30, X-nya 20, Y-nya 30. Begitu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini sama saja, bendanya 2 dimensi, cuman di sini kan tidak ada sumbu XY-nya. Tidak masalah, kita tetap patokan kita di 0. Kalau soalnya seperti ini biasanya dikasih tahu titik 0 adalah titik pusatnya. Karena titik pusat itu tidak selalu di sini, mungkin di bagian yang lain. Kalau di sini berarti koordinatnya adalah persis seperti gambar sebelumnya. Sama, kita tentukan sekatnya. Ibu cenderung sekatnya di sini sama seperti tadi. Nah, ini berarti bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya panjangnya. Kenapa panjangnya 6? Karena di sini ke sini aja 5. Yang kita sekat sedikit ini 1. Dari mana 1? Dari sini. Ini 1, ini 5 berarti 6. Lebarnya 2. 6 kali 2 12. Satuan luas. Untuk yang benda kedua, A2-nya, ini dari sini 1. Nah, perhatikan untuk panjang lebarnya, ini panjangnya 1. Lebarnya dari ujung ke ujung itu 10. 10 sudah terambil untuk benda pertama 2. Berarti tinggal 8. Jadi luasnya 1 kali 8, 8 satuan luas. Untuk X-nya kita sepakati lagi, kita cari tengahnya. Kalau ini di sini, kalau yang benda kedua di sini. Yang benda pertama X-nya itu kira-kira berapa? Tadi kan 6. 6 dibagi 2 3. Berarti 3. 3 dikali 12, tanah tadi luasnya 12 ditambah, kalau ini tadi tengahnya kita tarik ke X, ini 1 dibagi 2 setengah, berarti setengah. Berarti 0,5 dikali luasannya tadi 8 dibagi 12 tambah 8. 3 kali 12 36, setengah kali 8 itu 4 dibagi 12 tambah 8 20. 36 tambah 4 40 dibagi 22.
dapatlah X0 nya itu 2. Untuk Y berarti kita tinggal tarik aja ke Y. Di sini tadi posisinya, untuk di sini kita pastikan ini adalah 1 karena 2 dibagi 2, 1. Untuk di sini perlu hati-hati sedikit. Di sini tadi kan 8 ya. 8 dibagi 2 tuh 4. 4. Berarti ini 4 nih. 4 ditambah ke sini ini 2. 4 tambah 2. 4 ditambah 2 berarti 6. Makanya di sini 6. Oke, kita masukkan ke perhitungan 1 dikali 12 ditambah 6 dikali 8 dibagi 12 tambah 8. Nanti kita kalikan, hasilnya nanti adalah 60 dibagi 20, Y0 nya menjadi 3. Jadi kita peroleh titik pusat masanya 2,3. 2,3. Berarti sekitar di sini ya 2,3. Di sini pusat masanya. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Koordinat titik berat terhadap titik E. Sekarang titik pusatnya adalah di E, tetap ya di 0,0. Nah, di sini diberi sumbu di 0,0. Di sini ini adalah 3, mungkin di soal tidak nampak, di sini sebenarnya adalah 3. Oke, kita lihat luas pertama ini sama nih, bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar, panjang 4, lebar 6, betul ya, 4 kali 6 24. Nah, untuk segitiga ya otomatis kita pakai rumus segitiga untuk mencari luasnya. Setengah alas kali tinggi, setengah kali alasnya 4, tingginya dari di sini 9 ya, 9, cuma dari sini ke sini 3, di sini 9. 9 coba nanti ditulis aja nih 9. 9 itu nanti kan berarti tingginya 6, 9 ke 6 itu 9 kurang 6 3. Berarti alasnya 4, tingginya 3. Berarti 6, setengah dari 12 itu. Terus kita cari titik tengahnya. Untuk titik tengahnya ini di sini akan sama karena bendanya itu sejajar, akan sama dengan benda kedua. Ini benda pertama. Berarti titik tengahnya di sini. Ini berarti dari 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti X-nya 2. Di sini juga, di sini kalau kita tarik ke X juga 2. Berarti nanti 2 kali 24 tambah 2 kali 6 bagi 24 tambah 6. Hasilnya 2. Untuk Y ada perbedaan sedikit. Untuk benda pertama tetap di tengah, kita tarik berarti 6 dibagi 2 3. Untuk sumbu Y, ini untuk segitiga titik tengahnya bila diambil dari dasar segitiga itu adalah sepertiga tinggi. Tadi tingginya kan 3 ya, tingginya 3 karena 9 kurang 6 3. Sepertiga dari 3 itu adalah 1. Berarti dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini 1 ditambah 6 7. Berarti nanti di sini adalah sekitar 7. Berarti makanya di sini 7. Nah, kita lakukan operasinya 3 kali 24 tambah 7 kali 6 dibagi 24 tambah 6. Hasil akhirnya 114 bagi 30 diperoleh X0 nya 3,8. Jadi sumbu koordinat titik pusat masanya adalah 2, sumbu X-nya 2, Y-nya 3,8. Jadi di sini walaupun tidak ada di soal, tolong ditambahkan angka 9 di sini 9. Jadi dari 9 ke 6 itu 3 ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.